Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hanifah dengan NPM AK 211008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pemasaran dalam mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Isman Bedi. Yuk disimak materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini aku mengambil materi dari beberapa buku acuan, yaitu dari yang pertama ada Philip Kotler, yaitu tentang manajemen pemasaran atau Francis Hall. Nah, yang kedua dari buku Bapak Dr. Insinyur Haji Nandan Lima Krisna tentang manajemen pemasaran dalam teori dan aplikasi dalam bisnis. Nah, yang ketiga yaitu dari Haji Abdul Manaf tentang revolusi manajemen pemasaran. Yuk kita masuk ke inti materinya. Oke, baiklah, di sini ada strategi marketing di sebelah kanan saya, bisa dilihat sama teman-teman semuanya. Jadi apa sih strategi marketing itu? Jadi pengertian strategi marketing menurut American Marketing Association pemasaran, jadi kinerja bisnis yang mengatur aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, untuk pengertian menurut Philip Kotler, pemasaran itulah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan lewat pencitraan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai orang lain. Nah, kita masuk ke revolusi pemasaran nih. Mungkin kalian pada bingung apa itu revolusi pemasaran. Bisa dilihat sebelah kanan saya ada gambar. Mungkin orang tuh bingung apa sih revolusi pemasaran. Nah, jadi revolusi pemasaran adalah suatu perusahaan lonjakan dan percepatan secara besar-besaran di dalam penemuan kembali, pemikiran kembali atau rethinking, pemetaan kembali atau reinviting, dan rekayasa kembali atau re-engineering, serta implementasinya dalam proses pemasaran baik barang ataupun jasa. Nah, itu pengertian dari revolusi pemasaran itu sendiri. Nah, kita masuk ke revolusi pemasaran. Di sebelah kanan saya itu ada bagian tentang kinerja pemasaran. Jadi itu ada 5. Yang pertama traditional marketing, kedua relationship marketing, yang ketiga itu content marketing, yang keempat e-marketing, dan kelima yaitu mobile marketing. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan saya itu adalah contoh bagian kinerja pemasaran. Oke, kita masuk ke revolusi tingkatan dalam organisasi. Nah, di sebelah kanan saya bisa teman-teman lihat ada bagian revolusi tingkatan dalam organisasi. Jadi ini menjelaskan tentang strategi pemasaran. Jadi kita harus bisa membuat taktik pemasaran itu semenarik mungkin agar konsumen itu tertarik gitu. Jadi bisa kalian lihat seperti ini, kurang lebih seperti ini yang kita pikirkan ataupun kita rencanakan itu taktik pemasaran itu sendiri seperti apa membuat revolusi tingkatan dalam organisasi itu jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, di sini kita masuk ke ruang lingkup pemasaran. Bisa dilihat sebelah kanan saya itu ada ruang lingkup pemasaran. Jadi ruang lingkupnya itu terbatas pada bidang bisnis saja. Namun seiring perkembangannya zaman, aktivitas pemasaran itu tidak lagi sekedar beruang lingkup di bidang bisnis saja, tetapi jangkauannya telah melebar di berbagai dimensi yang lainnya. Nah, di sedewasa ini pemasaran tidak lagi digunakan oleh korporat bisnis saja, tetapi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan atau departemen-departemen pemerintah juga menggunakannya. Jadi pemasaran tidak terbatas dalam dunia bisnis saja, tetapi mempunyai makna kemasyarakatan yang luas. Oke, kita masuk ke fungsi manajemen pemasaran. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama ada planning, yang kedua implementasi, dan yang ketiga pengendalian. Jadi bisa dilihat ini udah aku buatin bagannya. Yang kita masuk yang pertama yaitu planning. Jadi planning ini kita harus bisa mengembangkan rencana strategi. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pemasarannya. Nah, kita masuk ke implementasi, yaitu menjalankan rencana-rencananya. Jadi setelah kita membuat rencananya, kita masuk ke menjalankan rencananya. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian. Nah, pengendalian ini kita harus bisa mengukur hasilnya yang kita dapat maksimal atau tidak. Setelah kita mendapatkan atau mengukur hasilnya, kita bisa mengevaluasi hasilnya, apakah dia kurang atau enggak nih gitu. Nah, yang ketiga yaitu kita mengambil tindakan yang memang sepatutnya dan harus diperbaiki. Jadi kita setelah mengevaluasi, adakah
membuat strategi pemasaran dan taktik pemasaran itu yang menarik bagi konsumen. Jadi konsumen tidak mengalami kebosanan seperti itu. Nah, kita masuk ke pendekatan dalam menghadapi masalah dasar pemasaran. Nah, dari produsen ke konsumen itu otomatis ada jalan tengahnya ataupun ada perantaranya, yaitu marketing. Jadi marketing itu harus tahu what, who, how, apa, siapa, dan bagaimana. Nah, balikan lagi dari konsumen ke produsen itu ada timbul baliknya. Jadi ada mulai pendekatannya. Yang pertama itu ada serba lembaga, barang, dan fungsinya. Jadi kita bisa mengetahui sebagai produsen apa sih yang dibutuhin, apa sih masalah yang dihadapin dalam menjalankan pemasaran ini. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui semuanya. Itu ada timbal baliknya. Oke, bisa kita simpulkan bahwa untuk dapat memenangkan persaingan dalam pemasaran, terlebih dahulu manajemen pemasaran harus mengetahui situasi apa yang sedang dialami oleh perusahaan sebelum menentukan strategi apa yang cocok untuk digunakan untuk menghadapi situasi tersebut. Pada masa sekarang, pemasaran pun sudah mencakup wilayah pasar yang sangat luas di Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum